pemukiman dapat dikelilingi dengan beberapa rumah lainnya dalam satu lingkup perumahan. Perumahan terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain yang berkumpul dalam sebuah permukiman dan berkembang menjadi suatu kawasan permukiman. Hierarki sistem kawasan permukiman adalah proses yang mengatur pengembangan penggunaan lahan dan manajemen kawasan permukiman dengan cakupan kebijakan, peraturan, rencana tata ruang, dan praktik untuk merencanakan dan mengelola perkembangan kawasan permukiman. Terdiri dari unit rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Ayat 1, unit rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat Perang Dunia, serta aset bagi pemiliknya. Selanjutnya adalah perumahan yang merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Jumlah minimum perumahan yang ada pada lingkup permukiman adalah kurang lebih 500 unit, sedangkan jumlah maksimalnya sebanyak kurang lebih 6.000 unit rumah. Selanjutnya, ada lingkungan hunian, yaitu bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan pemukiman dengan jumlah unit minimum kurang lebih dari satu permukiman di dalamnya, dan jumlah maksimal unit rumah adalah sebanyak kurang lebih 24.000 unit. Dalam lingkup hunian terdapat sarana seperti kantor, kecamatan, kantor polisi, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Jumlah minimum unit dalam kawasan permukiman adalah lebih dari satu lingkungan hunian atau kurang lebih 24.000 unit. Rancang kota sangat erat kaitannya dengan wujud kota yang merupakan manifestasi fisik yang menjadi karakter identitas kota. Dalam perancangan wujud kota, terdapat beberapa elemen pembentuk yang berpengaruh, yaitu elemen yang pertama adalah peruntukan lahan makro dan mikro, kemudian intensitas pembangunan, sistem penghubung, ruang terbuka hijau dan tata hijau, tata bangunan dan masa bangunan, dan yang terakhir adalah kata informasi dan perabot jalan. Peruntukan lahan makro dan mikro merupakan bentuk perencanaan yang menentukan dasar rencana 2 dimensi dan akan terwujud menjadi ruang 3 dimensi. Penentuan ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan dan merelokasikan kegiatan pada suatu lahan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan skenario pembangunan yang telah direncanakan pada suatu wilayah. Peruntukan lahan makro berupa kawasan perdagangan, kawasan hunian, kawasan perkantoran, kawasan pemerintahan, dan lainnya. Alokasi peruntukan lahan diatur secara horizontal. Kemudian, untuk peruntukan lahan mikro dalam kawasan perdagangan terdapat berupa kegiatan toko eceran, toko grosir, pasar, dan lainnya. Kemudian, alokasi peruntukan lahan mikro diatur secara vertikal. Elemen yang kedua adalah intensitas pembangunan yang mencerminkan daya tampung dan daya dukung kawasan yang setara dengan luas total lantai bangunan efektif untuk dibangun. Sangat berbahaya jika melebihi dari kemampuan lahan yang tersedia. Dalam intensitas pembangunan terdapat 4 nilai-nilai kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama adalah koefisien lantai bangunan atau KLB,
koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien dasar hijau atau KDH, dan yang terakhir adalah koefisien tapak basement, KTB. Elemen yang ketiga adalah sistem penghubung, merupakan sistem yang menghubungkan kegiatan-kegiatan penghuni kota sesuai dengan jenis peruntukan lahan berupa jalur sirkulasi yang bervariasi. Tujuannya adalah untuk seluruh kegiatan berlangsung efisien pada suatu kawasan. Jika tidak dirancang dengan baik, rencana sistem penghubung akan menimbulkan potensi tambahan pergerakan yang berdampak buruk pada sistem kota secara keseluruhan. Elemen yang keempat adalah ruang terbuka hijau, terdiri atas tanaman, ruang terbuka non-hijau, dan ruang terbuka biru yang mencakup dua aspek, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. Untuk menghitung kualitas ruang hijau di lingkungan, binaan fungsi ekologis dapat menggunakan metode perhitungan Green Factor. Kemudian, sebagai fungsi sosial, ruang terbuka dapat berupa taman bermain, tempat berolahraga, dan lain-lain. Elemen yang kelima adalah tata bangunan. Dilakukan untuk mendapatkan bentuk ruang kota dan karakter kawasan yang diinginkan sesuai distribusi intensitas dan jenis kegiatan yang ada, sehingga masyarakat dapat menikmati ruang antar bangunan dan nilai estetika. Terdapat tiga aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, berupa pengendalian bentuk massa bangunan seperti tinggi, kepadatan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek non-fisik, merupakan kegiatan yang ditampung di ruang antar bangunan. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan, berupa arah bangunan, aliran, udara, tekstur, dan warna. Elemen yang terakhir adalah tata informasi dan perabot jalan, merupakan salah satu elemen perancang yang memengaruhi kualitas fisik serta visual ruang kota. Dalam skala makro, memiliki peranan dalam pembentukan karakter wajah jalan yang berpengaruh dalam penataan agar terciptanya kesesuaian visual serta estetis. Perbedaan antara elemen tata informasi dan elemen perabot jalan. Pertama, elemen tata informasi berupa reklame, rambu-rambu, dan sistem tata informasi. Sementara itu, elemen perabot jalan berupa bangku, tempat sampah, bollard, dan ubin pengarah. Dalam proses perancangan kota, terdapat juga aspek lain yang mempengaruhi seperti aspek pelestarian, infrastruktur dan utilitas kota, dan sektor ekonomi informal. Selain itu, untuk mewujudkan arsitektur kota yang berkualitas, diperlukan perangkat administratif yang diikutsertakan agar sasaran pembangunan yang diinginkan dapat tercapai. Perangkat administratif yang dimaksud adalah insentif pengalihan, hak membangun di atas ruang-ruang kota, kemudahan dalam perpajakan izin. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam tahapan perencanaan dan rancang kota adalah identifikasi kondisi existing atau analisis site. Dengan memahami konteks kawasan pemetaan spasial potensi dan kondisi kota atau perkotaan. Langkah kedua adalah perumusan isu dan visi kota. Dengan memahami tantangan dan permasalahan kota, merumuskan visi dan konsep pengembangan kota, dan belajar dari kota percontohan. Langkah ketiga adalah penyusunan studi kelayakan dengan mengumpulkan dan mengolah data, serta analisis potensi kelembagaan hingga proyeksi kependudukan dan ekonomi dalam bentuk spasial secara partisipasif. Langkah keempat adalah perencanaan ruang kota berdasarkan hasil studi kelayakan secara spasial dengan memanfaatkan teknologi perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah kelima adalah implementasi pengembangan konsep tata ruang kota berdasarkan hasil studi kelayakan dan analisis dengan menggunakan teknologi. Langkah yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan tujuan yang secara rutin dilakukan untuk dikaji ulang. Jadi, dalam perencanaan dan rancang kota, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan beserta dengan tahapan-tahapannya untuk menjadikan kota yang hidup dan layak dihuni oleh masyarakat. Coba pikirkan sejenak mengenai perkembangan kota tempat tinggalmu sekarang. Apakah sudah memenuhi semua elemen terkait dan tahapan rancang kota yang sesuai?